Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda hudan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita tentang kitab Tanwirul Basair fi syarhi Mandhumatul Kabair yang berkaitan tentang masalah dosa-dosa besar. Melanjutkan pembahasan tentang masalah khamr yang sudah kita berikan muqaddimah pada pekan yang lalu. Maka di sini muallif rahimahullahu taala mengatakan wa an Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yasrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bi ghairi ismiha. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad dan juga riwayat yang lainnya, bersumber dari sahabat Abi Malik al-Ansari, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya, bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada sekelompok manusia dari umatku, yaitu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka meminum khamr dan mereka memberikan nama dengan nama selain khamr. Maka dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, hadza ikhbar anil istikhlal al-maharim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya bahkan bahwa ada sekelompok manusia nanti di akhir zaman yang mana mereka itu menghalalkan suatu hal yang haram. Ya, menghalalkan suatu hal yang haram. Dengan cara apa? Dengan cara diganti namanya, ya, diganti namanya. Yang itu adalah khamr diganti dengan minuman segar, rasa jeruk, ya, rasa anggur, rasa blueberry, ya, rasa leci atau yang lainnya. Wa idharu suwarin taj'aluha wasilatan ila istibahatiha. Dan mereka mengemas, ya, dengan kemasan yang itu menyerupai suatu hal yang mubah. Mungkin khamr, ya, ditulisi minuman segar rasa lemon, kemudian apa, dibungkus dengan model aqua, ya, dengan model gelas plastik, ya, padahal itu adalah khamr. Dilakukan demikian dikarenakan apa? Mereka mengelabuhi
agar bisa menyerupai suatu minuman yang halal. Wahia ar-riba wal khamra waz zina fayusamma kullam minha bighairi ismiha. Bahkan mereka juga merubah nama riba, ya, mungkin dengan cara merubah nama jual beli yang menguntungkan, ya, atau nol bunga, ya, atau nol DP, ataupun yang lainnya. Wal khamr, dan mereka juga memberikan nama khamr dengan nama-nama yang lainnya, ya, seperti minuman segar, ya, rasa ini, rasa itu, rasa ini, ya, dan juga perzinaan, ya, perzinaan diberikan nama-nama yang lainnya. Wa yustabahu bil ismi alladhi summiya bihi wa qad waqa'atis salasah. Dan kejadian ini menimpa kita semuanya, ya. Perzinaan dinamakan dengan kawin kontrak, ya. Perzinaan dengan dinamakan nikah bayaran, ya. Riba dinamakan dengan jual beli bagi hasil, ya, tetapi di dalamnya ada unsur-unsur ribawi. Ya, khamr dinamakan dengan minuman segar, ya, dan juga yang lainnya. Wa harramallahu ta'ala al-khamra wa ma yalhaqu biha lima tastamilu alaihi minal adrari wal mafasidil adhimah. Ketahuilah, Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengharamkan sesuatu itu bukan berdasarkan dengan merek, karena merek itu bisa dirubah, ya, merek, ya, judul itu bisa dirubah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan sesuatu berdasarkan tentang madarat dan mafsadatnya, ya, tentang madarat dan mafsadatnya. Allati kasafat tibbal hadis an kasirin minha bima ladaihi min wasail wa ajhidah ilmiyah daqiqah. Bahkan itu juga sudah menjadi sebuah penelitian dari kedokteran maupun kesehatan yang memiliki teknologi yang tinggi untuk mengetahui bahwasanya ini adalah suatu hal yang bermadarat, ya, seperti halnya rokok, ya. Rokok itu dipampang di mana-mana. Rokok mengakibatkan kanker, mengakibatkan gangguan pernapasan, mengakibatkan apa? Gangguan pada paru-paru, ya. Tapi kenapa laris? Ya, bukan berarti laris itu adalah suatu hal yang memanfaatkan. Bukankah pabrik juga mengambil keuntungan di sana sehingga bisa mereka mendapatkan pendapatan yang tinggi? Bahkan mungkin saja sebuah negara bisa mengambil pajak dari pabrik itu, ya. Tetapi kita harus mengetahui mana manfaat dan mana madarat, dan mana madarat yang itu lebih besar, ya. Begitu juga dengan khamr, ya. Khamr kalau kita hitung, kalau kita lihat, mereka juga memiliki manfaat. Ya, manfaat kata orang yang dia minum khamr bisa menenangkan pikiran, mengosongkan pikiran, menghangatkan badan, ya, dan lain-lainnya. Tetapi madarat yang dihasilkan dari khamr maka itu lebih besar, ya. Dan kita menolak mafsadah itu lebih utamakan daripada kita mengejar maslahat, kalau memang itu adalah madaratnya lebih besar. Wahia kama qala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu anil khamri yasna'uha lid-dawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang bagaimana penggunaan khamr untuk pengobatan, ya. Kita berobat hukumnya wajib. Kalau kita punya sakit, badan tidak sehat, kita datanglah ke dokter, kita datanglah ke tukang pijat, ya, kita datanglah ke mantri. Tetapi jika mereka memberikan suatu obat yang mana obat itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita itu harus meninggalkannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab tentang orang yang bertanya tentang khamr, bolehkah kita itu minum khamr dipakai untuk obat? Maka beliau mengatakan, innahu laisa bidawain walakinnahu daun.
khamar itu bukan obat, ya, tetapi khamar itu adalah sumber penyakit. Ya, ini jawabannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kita itu harus mengetahui ya bagaimana asal usul Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ketika menghalalkan yaitu khamar, dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan khamar. Ya. Kemudian yang selanjutnya, wal khamru tahtawi alal mawad kimiyaiyah al katsirah. Dan khamr itu juga mengandung di dalamnya adalah zat-zat kimia. Fa ahammuha, dan yang paling penting adalah madatu alkohol isilisi, adalah alkohol atau yang disebut dengan etanol, ya, atau yang juga disebut dengan grain alkohol, ya, atau yang disebut dengan alkohol absolut, ya, atau yang lainnya yang sejenis, ya. Wa tusamma alkohol, yang mana dinamakan secara umum adalah alkohol. Wahiyya tantaju an tahammuri madatis sakar. Ya, alkohol itu bisa menjadikan suatu hal yang memabukkan. Ya, disebutkan juga bahwasanya alkohol itu digunakan dengan 3 istilah pada zaman sekarang. Ya. Yang pertama adalah alkohol untuk senyawa kimia atau bahan yang memiliki gugus fungsional OH, ya, atau yang diakhiri dengan 0, ya, yang mana bahasanya ini juga dipakai untuk pengobatan, ya, dipakai untuk pengobatan. Kemudian yang kedua adalah alkohol bisa digunakan sebagai dengan penyebutan etanol, ya, dan semacam ini sering kita jumpai di parfum, sering kita jumpai di deodoran, tahu ya deodoran, ya, bisa juga dipakai di alat yaitu apa, make up atau kosmetik, ya. Dan yang ketiga, jenis alkohol pada zaman sekarang adalah alkohol untuk minuman keras, ya, minuman yang beralkohol, yang mana sifatnya itu adalah memabukkan. Dengan istilah yang 3 tadi, maka jelas yang nomor 3, alkohol untuk minuman keras adalah hukumnya adalah haram, ya, adalah hukumnya haram. Kemudian dijelaskan di sini alkohol wahiyya sabab fi jami'il adrari an-natijah an ta'atil khumuri bi anwa'iha. Alkohol itu adalah merupakan sebab dari segala bentuk kerusakan-kerusakan, ya, dari segala bentuk kerusakan yang mana itu bisa menghasilkan khamr, ya, wa tawjatu fis sawa'il ukhra binisbatin qalilah. Dan alkohol ini juga kita dapati di sebuah cairan-cairan yang lain, yang mana itu jumlahnya sangat sedikit, ya. Wa tartafi'u fil maqatarati fi al maqatarati minha, dan juga sebagian dipakai tempat untuk penyaringan, ya. Wa tahdidul khamr wa ma yatba'uha min as-sawa'il al-muskirah la yatawaqqafu 'ala tasawin nasab. Ketika kita mengharamkan khamr, apa ketentuannya? Ketentuannya adalah suatu hal yang itu memabukkan, ya. Wala ala irtifai wujudiha,
ya, bukan dikarenakan wujudnya atau kebesaran wujudnya atau ketinggian wujudnya atau jumlahnya yang banyak, ya, bal yatawaqqafu ala mujarradil wujud wa in kanat nisbatuha qalilah. Tetapi apa? Hasil yang dihasilkan dari alkohol tersebut, ya, seperti apa? Bir. Ya. Bir itu berapa? Nisbah dari alkoholnya adalah 4% sampai dengan 6%. Ya. 4% sampai dengan 6% alkohol. Sedangkan wine atau anggur, ya, itu 9 sampai dengan 16% alkohol. Ya. Sedangkan spirit minimal adalah 20% dari alkohol. Ya. Minuman beralkohol yang memiliki kadar alkohol rendah seperti bir dan wine, ya, keduanya diproduksi melalui apa? Fermentasi. Ya. Sedangkan minuman alkohol dengan kadar tinggi, ya, spirit diproduksi dengan cara fermentasi yang ditambahkan dengan proses penyulingan, ya, yang dinamakan dengan proses penyulingan. Maka apa? Patokannya adalah segala sesuatu yang itu memabukkan, maka hukumnya adalah haram. Ya. Walaupun itu bukan suatu hal yang kita minum, ya, yang mana kita hisap, yang mana kita hirup memabukkan, maka itu hukumnya adalah haram. Kemudian selanjutnya, wal, ya, dan etanol ataupun alkohol, syari'udz dzubani fil ma', ya, itu cepat bercampurnya dengan air, wa yasillu ila dam, dan itu akan mudah sampai kepada aliran darah manusia, ya, entah itu dengan cara disuntik, ya, entah itu dengan cara apa, diminum, entah itu dengan cara dihisap. Wa yatawazza'u ala jami'i akhlatil badan, ya, bisur'atin fa'iqah, yang mana etanol ini atau alkohol ini itu akan cepat menyebar ke seluruh badan dan bercampur dengan darah, sel darah manusia. Wala siyama idza ukhidha ala mu'datin farihah, terlebih, ya, jika itu tercampur dengan waktu yang sangat lama. Wala alla hadha huwa sir fi anna al-ghul yu'assiru ala jami'i ajza'il badan. Mungkin ini rahasia kalau alkohol itu gampang merusak anggota badan manusia. La yustasna minha syai', tidak ada sedikit pun anggota badan yang lolos dari apa? Alkohol. Ya. Wa aksarul ajhiyah ta'athiran fi halati sukar huwa dima. Satu anggota badan, anggota tubuh manusia yang itu akan mudah terpengaruh oleh asarnya atau bekasnya alkohol adalah otaknya manusia. Ya, paling cepat. Makanya orang yang dia itu minum khamar, dia merasa ngefly, ya, merasa terbang, ya, membayangkan hal-hal, ya, yang lainnya berawang-awang, ya. Summa jihazud dawranid damawi. Kemudian yang kedua, yang mudah terpengaruh dengan alkohol adalah pembuluh darah manusia. Ya. Yang ketiga, wal jihazul asabi, ya, dan juga saraf. Makanya banyak orang yang ditepis minum khamr akhirnya adalah stroke, ya, atau gila. Kenapa? Sarafnya mudah dirusak dengan apa? Alkohol. Wal akal, dan pikiran manusia. Makanya banyak sekali kerusakan dikarenakan tidak disadari oleh dia, disebabkan dengan hasil mabuk-mabukan, disebabkan dia habis minum khamr, disebabkan dia habis menghisap sabu-sabu. Memang enak, ya, tapi apa bahayanya luar biasa. Betapa banyak orang yang dia tidak sadari membunuh orang di jalan,
bahkan membunuh kedua orang tuanya disebabkan oleh sabu-sabu, disebabkan oleh pengaruh dari alkohol, disebabkan oleh yaitu pengaruh minuman-minuman yang memabukkan, ya, atau khamr dan semisalnya. Summal jihaz al-hadami bi jami'i azwajihi bi jami'i ajzaihi. Kemudian semua organ pencernaan juga akan terpengaruh dengan alkohol. Ya, semua organ pencernaan itu ususnya, lambungnya, ya semuanya. Summal jihad tanafusi wal bauli. Kemudian juga ya, alkohol ini juga akan nyampe ke dan merusak apa? Pernapasan seseorang. Merusak jantungnya seseorang, bahkan merusak yaitu apa? Saluran kencingnya dia, ya, kandung kemihnya dia. Wa ma yansa'u an dzalika minal amradin nafsiyyah wal akliyah. Dan alkohol ini secara umum akan memberikan kerusakan pada jiwa dan akalnya seorang manusia. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr. Wasaykhuhatul mubakkirah. Dan khamr ini menjadikan manusia itu apa? Kelihatan lebih tua, padahal aslinya masih muda. Ya, Pak? Tua yang terlalu cepat, ya, penuaian dini. Wal mautul mafaji. Dan juga khamr itu bisa menjadikan seorang mati mendadak. Wa dha'ful muqawamatil jismi lil amrad. Dan pengaruh alkohol ini akan lebih mudah melemahkan organ tubuh manusia. Ya, cepat keropos, ya, cepat sakit dan lainnya. Summal adrarul istimaiyah wal iktisadiyah. Bahkan pengaruh alkohol maupun sabu-sabu maupun yang semisalnya itu lebih merusak jiwa sosial seseorang, merusak keharmonisan masyarakat. Ya, ketika ada orang yang mabuk, dia petanteng-petanteng membawa celurit yang panjang, ya, membawa golok, ya. Ketika dia membawa mobil dengan cara mabuk menabrak semua apa yang ada di depannya, ya. Ketika ada orang yang dia itu mabuk, bagaimana dia mudah untuk membunuh seseorang, bahkan membunuh kedua orang tuanya karena apa? Tidak mau memberikan uang untuk beli sabu-sabu dan lainnya. Karena apa? Pengaruh yang sangat berat yang itu akan membutakan akal seseorang manusia. Wal iktisadiyah. Bahkan khamr maupun sabu-sabu ini akan merusak tatanan ekonomi suatu negara. Bahkan juga merusak tatanan ekonomi satu orang, satu keluarga. Ya, coba berapa harganya khamr tersebut? Ya, berapa harganya sabu-sabu tersebut? Ya, 1 gram bisa 1 juta rupiah. Ya, kalau antum 1 juta rupiah antum gunakan untuk membangun masjid, pahalanya itu akan terus mengalir. Ya, 1 juta rupiah kalau kita gunakan untuk beli makanan gorengan, ya, seperti bakwan, ya, ote-ote yang lainnya, jadi berapa jumlahnya? Ya, tapi itulah hawa nafsu manusia ketika mereka dirusak oleh dengan minuman-minuman khamar. Yang dirusak dengan sabu-sabu. Makanya apa? Itu bisa merusak jiwa seseorang, bisa merusak suatu masyarakat dan generasi-generasi muda, bahkan bisa merusak perekonomian negara, bahkan perekonomian keluarganya itu sendiri. Ya, hatta naslul insan lam yaslim min adal muskirat. Bahkan turunannya dia itu tidak mungkin tidak sedikit yang selamat dari asarnya. Ya, turunannya ketika dia peminum khamar, ya, bagaimana dia itu bisa mengurusi anaknya sedangkan akalnya itu tidak normal? Bagaimana orang yang itu mabuk-mabukan dia bisa mengurusi istrinya? Karena apa? Akalnya tidak bisa berpikir dengan pikiran yang sehat. Ya, tapi apa? Rasulullah SAW mengatakan al-jazaa'u min jinsil amal. Ya, balasan itu tergantung dengan perbuatan kita manusia. Ya, karena apa? Pengaruhnya yang sangat buruk sekali. Ya, maka apa? Bagi peminum khamar, maka hendaknya dia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perzinaan ini dimulai dari mana? Ya,
kebanyakan dimulai dari minuman khamar. Ya, dia lupa diri ya untuk melakukan perzinaan karena apa? Dipengaruhi oleh alkohol. Wabil jumlah, dan secara umum fahiya ummul khaba'is. Khamar maupun alkohol yang itu memabukkan, maka itu adalah sumber kejelekan-kejelekan, sumber mara bahaya ya, sumber kehinaan, wajima'ul ism, dan itu akan menjadi sumber manusia untuk melakukan dosa. Coba antum lihat apakah peminum khamar mereka itu sholat. Coba antum lihat apakah mereka peminum khamar mereka menjalankan ibadah puasa. Ya, apakah mereka peminum khamar pernah ingat dengan Allah Subhanahu wa taala? Pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Di pikiran dia itu adalah hanyalah harta, uang dan kesenangan. Ya. Uang dan kesenangan terus menerus. Kalau uangnya habis, bagaimana mereka bisa menjarah? Bagaimana mereka itu bisa merampok? Maka disitulah bahwasanya khamar adalah awalnya munculnya kehancuran. Karena dengan khamar akalnya manusia bisa menjadi kosong, sehingga menyebabkan manusia itu apa? Bisa melakukan hal-hal dosa-dosa yang lainnya. Wa majma'ul amrad, dan khamar juga menjadi sumber segala bentuk penyakit. Ya, walihada, maka dengan ini tajidus sakaru ghaliban hum afqarun nas. Maka kita kebanyakan orang yang dia itu terpengaruh alkohol adalah orang yang paling miskin. Karena uangnya itu habis hanya untuk minum khamar. Uangnya itu habis hanya untuk hal-hal yang memabukkan, hal-hal yang tidak ada gunanya. Wa ta'assan nas, dan peminum khamar adalah orang yang dia itu paling putus asa, yang paling stres, paling tidak bisa menjaga emosinya. Ya, wa askan nas, dan peminum khamar adalah orang yang paling sedih. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita, dan menyelamatkan seluruh kaum muslimin. Wa qad ikhtalafal ulama fi uqubati syaribil khamr ala salasati aqwalin. Maka para ulama mereka berselisih pendapat, apa hukuman bagi para peminum khamr? Apa hukuman bagi para peminum khamr? Al-awwal, yang pertama, anna uqubatahu arba'una jaldatan. Hukuman bagi peminum khamr adalah dicambuk dengan 40 cambukan. Ya. Tetapi jika dia itu sudah meminum khamr lalu dia itu berzina, maka ditambahkan 40 dengan 80 cambukan. Jika dia itu belum menikah. Ya, maka jika dia itu sudah menikah maka dicambuk dengan 40 kali sebagai hadnya dia itu khamr, dan dia itu harus dirajam sebagai hadnya dia itu melakukan perzinaan. Ya. Jika dia itu khamr lalu dia itu membunuh atau dia mencuri, maka harus ditegakkan, dia harus dicambuk 40 kali, kemudian dia itu dihukum. Jika dia membunuh maka dihukum dengan hukum qisas. Maka jika dia itu mencuri maka dipotong tangannya. Wa huwa qaulu Syafi'i, dari ini perkataannya Imam Syafi'i, dan ini adalah mazhabnya Syafi'i dan riwayat Ahmad, dan pendapat ini diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Alal arba'ina ta'ziran, ya, yang mana mereka berpendapat bahwasanya hadnya peminum khamr adalah 40 cambukan. Kemudian ya, hadis ini, pendapat ini berdalil dengan pendapat dari Anas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi rajulin qad syaribal khamra fajaladahu bi jaridataini nahwa 40. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan seorang laki-laki yang dia itu minum khamar, maka dia itu dicampur dengan 40 cambukan. Warajjaha hadza Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Dan pendapat ini dikuatkan oleh
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Kemudian disebutkan juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyambuk Al-Walid ibnu Uqbah karena minum khamar, ya, dengan 40 cambukan juga. Lalu ia berkata, ya, seorang rawi mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyambuk dengan 40 kali cambukan bagi peminum khamar. Dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mencambuk dengan 40 cambukan. Sedangkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mencambuk dengan 80 cambukan. Ya, semuanya itu adalah merupakan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah dari para khulafa ar-rasyidin. Wal qaulu tsani, ya, pendapat yang kedua, anna uqubatahu samanun. Cambukan untuk peminum khamar adalah 80 cambukan. Ini pendapat yang kedua. Wa huwa qaulu Abi Hanifah. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Wa Malik, dan pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala alaihim ajmain. Wa riwayatu inda al-Hanabil, dan riwayat dari sebagian Hanabilah. Wa qaulu Syafi'i, ya, li fi'li Umar radhiyallahu taala anhu, karena sahabat Umar yaitu pernah bercambuk peminum khamar dengan 80 kali cambukan. Wa rajjaha hadza al-Qurtubi rahimahullahu taala, dan pendapat ini adalah pendapat yang dirajihkan oleh al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Wal qaulu tsalis, pendapat yang ketiga, annaha uqubatun ta'ziriyah wala hadda fiha. Pendapat yang ketiga, hukumannya adalah hukuman ta'zir, tergantung dengan keputusan hakim. Ya, dibedakan antara had dengan ta'zir. Karena had ada ketentuan dari syariatnya, sedangkan ta'zir tidak ada ketentuan dari syariatnya, tapi adalah ijtihad dari hakim. Ya, maka apa? Fa idza istahadal hakim, ya, maka jika seorang hakim mereka itu beristihad dan istihadnya itu adalah benar, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Maka jika istihadnya itu salah, maka dia akan mendapatkan 1 pahala. Ya. Waqad hakat Tabari wa Ibnul Mundir wa ghairihima dzalika an ta'ifatun min ahli ilm. Dan ini sebagaimana yang dikisahkan oleh Imam Tabari dan Ibnul Mundir dan selain keduanya tentang pendapat dari sebagian, ya, para penuntut ilmu. Tayyib yang sebelah kiri jangan berbicara, ya. Yang sebelah kiri, ya, didengarkan, ya. Tolong jumiyah tolaba lebih diketat lagi, ya. Dikontrol, ya. Ada santunya jangan jika dia itu ngobrol, ya, dinasihati, ditegur. Kemudian wa hadza ikhtiyaru Syaukani. Pendapat ketiga ini adalah pendapat yang diambil oleh al-Imam Asy-Syaukani. Wa ala hadzal qaul fa marja'ul uqubatu ila al-imam. Ya. Dan pendapat ini dikembalikan kepada hakim. Ya, bagaimana dia itu menghukum. Wa yu'addihi ma yali. Ya. Dan pendapat ini mengambil dari beberapa dalil. Fahumus sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكد في الخمر حدا. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala beridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menentukan suatu hukuman khamr itu dengan had. Ya. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala, dan juga Ali mengatakan radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yasunna fi al-khamra syai'an. Beliau tidak pernah, ya, memberikan sunnah hukuman bagi para pelaku khamr. Yang kedua, anna sahabat radhiyallahu anhum a'malu ra'yahum fi tahdidil uqubah lima ishtarahum Umar radhiyallahu anhu. Karena sahabat mereka juga memiliki pendapat masing-masing. Ya,
mereka mengambil ijtihadnya masing-masing di dalam memberikan hukuman kepada pelaku peminum khamar. Waqad fahimu annal arba'ina laysat haddan. Mereka berpendapat ya bahwasanya 40 itu bukan had. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yarid anhu nassan bi tahdidil arba'in. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya beliau itu memberikan had, ya, memberikan hukuman syar'i berupa 40 cambukan. Wa illa lima qalu fihi birra'yi. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercambuk dengan 40 cambukan itu berdasarkan dengan pendapatnya beliau. Qala Syaukani, berkata Imam Syaukani rahimahullahu taala, wa imma yu'ayyidu adami subuti miqdarul muayyan anhu sallallahu alaihi wasallam talaba Umar radhiyallahu anhu al-masuratu minas sahabah. Sebagai petunjuk bahwasannya hukuman hadnya peminum khamr itu tidak ada ketentuan, sebagaimana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Umar untuk bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang lainnya sebagai penentu hukuman bagi para peminum khamr. Fa asyaru alaihi bi araihim. Kemudian para sahabat ini memberikan pendapatnya masing-masing. Walau kana qad sabata takdiruhu anhu sallallahu alaihi wasallam lima jahilahu jami'i akabirus sahabah. Ya. Yang ketiga, annahu warada dharbu fiha bil aidi wan ni'al was siyab. Ya. Sebagian juga menyebutkan bahwasanya hukuman peminum khamr itu dengan dipukul, entah itu menggunakan tangan atau dipukul dengan menggunakan sendal, ya, atau dipukul dengan menggunakan baju. Kama fil hadis Abi Hurairah, sebagaimana hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakara fajliduhu fa in 'ada fajliduhu thumma qala fil rabi'ah fa in 'ada fadribu unuqahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, apabila ada seorang yang dia itu mabuk, maka cambuklah. Apabila dia mengulangi, maka cambuklah lagi. Maka dia mengulangi lagi, cambuklah dia sampai dengan ketiga kali. Yang keempat kali, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza 'ada fadribu unuqahu. Maka jika yang keempat kalinya dia tetap mengulangi meminum khamar, maka penggallah lehernya dia, ya. Maka penggallah lehernya dia. Makanya di negara Arab Saudi, ya, yang pernah kita saksikan, ya, adalah pemenggalan kepala orang yang dia itu sebagai pengedar narkoba, ya. Kenapa? Hukumnya jelas, karena itu bisa memberikan madarat yang lebih besar, ya. Narkoba bisa merusak, ya, generasi orang-orang muda, ya, generasi orang-orang yang mereka itu menuntut ilmu dan merusak suatu negara. Makanya apa? Di saat itu pemerintah Arab Saudi memberikan hukuman dengan penggal kepala bagi para pengedar narkoba. Ya. Anna hadzal qaul, yang keempat, tastami'u bihil adillah wa la yashkul alaihi syai'an minhu. Dan semua pendapat itu mereka juga memiliki dalil, ya, dan kita kembalikan kepada hukum dari hakim tersebut. Wa ila hadhil kabirah asyara an-nadim rahimahullahu biqaulihi wa syurbuhum wa hiya bi raf'i ma'tufi ala ma qablahu aw kadzaka min kaba'iri syarbu syaribina mukallafina fadh-dhamir ya'udu 'ala al-mafhum min as-siyaq humuran jam'u khamrin kama taqaddam wallahu ta'ala a'lam. Makanya apa di sini An-Nadim, ya, rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan apa? Wa syarbuhum humuran, ya, kada zina summa liwatu wa sarbuhum khumuran wa qat'u litariqil mumahhadi. Maka termasuk dosa besar adalah meminum khamr, ya, dan ini dikaitkan dengan dosa-dosa besar yang sebelumnya seperti liwat, ya, seperti zina, seperti memakan harta anak yatim, dan juga kabur dari medan pertempuran. Itu yang bisa kami sampaikan ayyuhal ikhwah, dan insyaallah taala pada pekan yang akan datang kita itu akan melanjutkan kajian kita tentang al-kabirah al-hadiyata asyrata, dosa besar yang ke-11,
tentang kuta utarik, yaitu para begal, para perampok, ya para pembunuh jalanan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.